Nusa Tenggara Timur (NTT) masyhur dengan keindahan alamnya. Sebut saja Labuan Bajo, destinasi wisata NTT yang mulai mendunia. Pulau Komodo juga Pantai Pink yang terkenal karena pesona pasir merah mudanya. Tak berbanding lurus dengan anugerah keindahan alam yang dimilikinya, Nusa Tenggara Timur masih terbelit persoalan mendasar, kemiskinan, kekeringan, dan tertinggal. Begitu bunyi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik BPS per bulan Maret 2019. NTT menempati posisi ketiga setelah Papua dan Papua Barat sebagai provinsi dengan angka kemiskinan terbesar. Angka kemiskinan yang masih tinggi di setiap kabupaten maupun kota membuat provinsi NTT perlu berjuang keras untuk dapat keluar dari jeratan masalah ini. Padahal secara nasional tingkat kemiskinan di Indonesia menurun 0,2%, sementara di Provinsi NTT justru naik 0,06%. Angka ini sekaligus menjadikan NTT sebagai provinsi dengan kenaikan tingkat kemiskinan terbesar di Indonesia. Banyaknya pulau-pulau di NTT menjadikan akses antar daerah di sana juga menjadi sulit. Ditambah dengan faktor kondisi alam yang gersang dan terjal, membuat berbagai fasilitas umum di sana sangat minim. Kalaupun ada, sangat sulit dicapai. Di antaranya fasilitas kesehatan, belum lagi keterbatasan fasilitas pendidikan. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup di NTT jika masyarakatnya miskin? Miskin karena alamnya yang gersang dan sulit menjadikannya sebagai sumber pangan dan komoditas. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk membangun NTT? Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Embung Saina di Desa Ulolot, Rote Endau, Nusa Tenggara Timur. Ketika itu, Presiden menegaskan kunci pembangunan NTT adalah soal ketersediaan air. Berada di Embung Saina di Kabupaten Rote Endau. Kita pemerintah telah membangun 74 embung di sini, 74 embung hanya di Kabupaten Rote Endau. Dan kita melihat tadi di sekitar embung ini masyarakat menyambut dengan membuat sawah-sawah baru. Kemudian menanam, di atas ini bisa kita lihat menanam jagung, di bawah tadi saya lihat padi-padi sudah mulai ditanam. Saya kira apa yang kita bangun ini disambut masyarakat dengan hal yang produktif.
produktivitas inilah yang kita harapkan nantinya di Kabupaten Rotendao produksi beras melimpah, surplus, sehingga bisa dipakai untuk daerah yang lain. Dan tadi Pak Bupati sudah menyampaikan di sini sudah surplus, sudah diambil bulog, dan ini yang kita harapkan akan terus meningkat produksi beras di Kabupaten Rotendao. Hadirnya embung ini sejauh apa sih Pak untuk mengurangi kekeringan di tempat? Yang pertama jelas tadi untuk menyiapkan pengairan air baik untuk sawah maupun untuk kebun, tapi juga untuk peternakan. Coba nanti lihat kalau udah sore-sore akan banyak hewan-hewan ternak masuk ke sini. Untuk apa? Air. Kuncinya di NTT, di Kabupaten Rotendao, kuncinya satu, hanya air. Kalau air ada, saya kira urusan pertanian, urusan kebun, juga air baku saya kira akan terselesaikan. Tapi dengan 74 embung yang sudah ada ini kita harapkan produktivitas pertanian pun juga akan meningkat. Ini masih ada pembangunan embung lagi. Tambah berapa Pak ini Pak yang 24 lagi. Tak hanya di Rote, Jokowi juga bertekad memajukan NTT dengan terus membangun infrastruktur pemenuh kebutuhan air. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi,
yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur. Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR tidak hentinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan dua pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri. Tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang. SIMANTU menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan. Setelah membangun embung di Rote, pengentasan kemiskinan di NTT dengan memenuhi kebutuhan air terus dilakukan. Swasembada air di tengah gersangnya alam Nusa Tenggara Timur memang penting untuk menumbuhkan swasembada pangan dan memutar gerak roda ekonomi. Jelang akhir Mei 2019, Presiden Jokowi kembali mengunjungi Provinsi NTT. Kala itu Jokowi meresmikan bendungan Rotiklot di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Bendungan Rotiklot merupakan satu dari 49 bendungan baru yang dibangun pemerintah pada periode 2015 hingga 2019. Dalam sambutannya, Presiden kembali menekankan bahwa air merupakan kunci untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan di NTT. Oleh karena itu, jika provinsi lain hanya dibangun satu bendungan, maka di NTT pemerintah membangun 7 bendungan. Itu adalah Ragnamo, Rotiklot, Napun GT, Temef, Manikin, Mbai, dan Welekis.
NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Oleh sebab itu di provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan, kadang enggak juga dibangun. Di sini 7 waduk, 7 bendungan di NTT. Ada 7 semuanya. Itu pun Pak Gubernur, Pak Wagub masih mau minta tambah lagi. Ketemu Bupati, tambahnya sekarang waduk dan bendungan semuanya. Karena memang rumusnya di situ, jurusnya memang harus dimulai dari air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya mungkin setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. Bendungan Rotiklot memiliki kemampuan mengairi 139 hektar lahan. Selain itu, bendungan ini juga dapat dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air, tempat wisata, dan untuk air baku seluruh penduduk di Kabupaten Belu. Bendungan Rotiklot sebelumnya dikerjakan sejak akhir tahun 2015 silam dengan target waktu selama 1110 hari kalender dengan sumber dana APBN tahun anggaran 2015 sampai 2018 dengan nilai kontrak konstruksi 497 miliar rupiah. Presiden berharap masyarakat Kabupaten Belu bisa merasakan manfaat kehadiran bendungan ini. Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian Bendungan Rotiklot, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Gubernur NTT Victor Laiskodat, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Mas Duki, dan Staf Khusus Presiden Gregorius Mere. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidrolik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.
Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Salah satu butir nawacita pemerintahan Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dan itu bukan sekedar jargon. Di periode pertama pemerintahannya, Joko Widodo telah memberikan bukti. Sepanjang tahun 2015 hingga 2019, pembangunan berbagai sektor dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Waduk dan embung, infrastruktur jalan, pelabuhan laut, dan 3 pos lintas batas negara atau PLBN telah berdiri megah. Permasalahan air perlahan tapi pasti mulai teratasi. Namun begitu, tugas pemerintah pusat belum selesai, karena tujuan pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan dengan memutar roda perekonomian. Pada jangka panjang juga mendorong dan menjaga kesejahteraan perdesaan di Nusa Tenggara Timur. Di kawasan Timur Indonesia KTI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun sejumlah infrastruktur berskala besar seperti bendungan dan jalan. Juga infrastruktur kerakyatan yang langsung dirasakan manfaatnya seperti jembatan gantung, penataan kawasan, dan bantuan perumahan. Kedepan pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, termasuk di Provinsi NTT, akan terus ditingkatkan, baik yang sudah dalam proses pengerjaan maupun yang baru akan dibangun. Pembangunan kawasan perbatasan juga menjadi prioritas Kementerian PUPR. Pembangunan jalan perbatasan RI Timor Leste di NTT sepanjang 176,2 km telah tersambung. Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR juga membangun 2 jembatan gantung di NTT, yakni jembatan gantung di Welamosa, Kabupaten Ende Timur sepanjang 90 meter dan jembatan gantung Kalinyonya, Kota Kupang sepanjang 72 meter. Selain konektivitas di perbatasan, Kementerian PUPR pada 2015 hingga 2019 juga telah menyelesaikan 7 pos lintas batas negara atau PLBN. 3 diantaranya berada di NTT, yakni Wini, Mota Ain, dan Mota Masin. Menurut rencana, selanjutnya juga akan dibangun beberapa PLBN di Provinsi NTT seperti Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara.
Untuk kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Labuan Bajo, pada 2019, Kementerian PUPR menganggarkan 77,2 miliar rupiah. Lalu 66,1 miliar rupiah untuk pembangunan jalan dan jembatan, permukiman 9,3 miliar rupiah, serta perumahan sebesar 1,75 miliar rupiah. Berkelanjutan tahun 2020, pemerintah juga telah menganggarkan dana sebesar 979,3 miliar rupiah. Nantinya dana itu akan digunakan untuk pembangunan bidang sumber daya air sebesar 67,7 miliar rupiah, jalan dan jembatan sebesar 418,7 miliar rupiah, permukiman 360,4 miliar rupiah, serta perumahan sebesar 131,3 miliar rupiah. Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur permukiman, yakni tempat pembuangan akhir atau TPA Widabo, Kabupaten Sumba Barat, seluas hampir 5.000 hektar pada tahun 2018 dengan anggaran 13,52 miliar rupiah. Selain itu, pada tahun 2017 telah dilakukan penataan kawasan kota hijau Desa Tulamame, Kabupaten Belu dengan anggaran 4,41 miliar rupiah. Juga penataan kawasan pengembangan destinasi wisata kawasan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan anggaran 1,71 miliar rupiah. Di bidang perumahan, Kementerian PUPR telah membangun 2 rumah susun atau rusun di Provinsi NTT, 1 rusun TNI di Kota Kupang, dan rusun mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi, Kabupaten Alor. Pada tahun 2016 juga telah dibangun rumah khusus perbatasan di Kabupaten Belu sebanyak 135 unit dengan anggaran 47,1 miliar rupiah. Bantuan stimulan perumahan swadaya juga sudah digelontorkan sepanjang 2015 hingga 2018 sebesar 213,7 miliar rupiah untuk 14.000 lebih unit rumah. Dengan seluruh pembangunan ini, diharapkan Provinsi NTT bisa mengejar ketertinggalan dan bangkit dari kemiskinan. Bro.